selamat datang di channel gua. Di sini gua mau sharing banyak banget rumus-rumus Excel. Nah, di video yang kali ini gua mau sharing 19 rumus basic Excel untuk dunia kerja yang wajib dikuasai. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia kerja, kemudian tes lowongan kerja ataupun ningkatin skill. Nah, ini bagus banget karena ini basic banget. Semua orang yang pegang komputer, pegang laptop, menggunakan Excel harus pasti bisa. Nah, ada 19 rumus basic yang ingin aku ajarkan di sini, sharing di sini. Aku bagi ke 7 parts ya. Part yang pertama adalah sum, kemudian sum if, kemudian sum if pakai S gitu kan, kemudian average, average if pakai S juga, kemudian ada max, min, large, small, count, count if, count blank, ada proper juga, lower, upper, concatenate, if. Nah, itu fungsinya untuk apa aja, kapan digunain, jangan sampai salah gitu kan ya. Oke, nggak perlu panjang-panjang, langsung kita mulai aja ke part yang pertama, yakni sum ya. Nah, sum ini digunain untuk menjumlahkan data. Jadi data di berapa aja yang berbentuknya angka itu bisa dijumlahkan dengan rumus sum ini. Cara menggunakannya ini, nah aku kasih contoh pertanyaan sekaligus ya, biar besok kalau wawancara kerja ataupun tes kerja itu kalian langsung bisa kerjainnya. Nah, di sini ada tabel data ya. Nah, tabel data, kemudian ada pertanyaan, total berat buah secara keseluruhan, berarti kan total semuanya nih dari 10 item ini. Nah, itu menggunakan rumus sum aja. Nah, masukin rumus sum, kemudian kita blok data pertama sampai data yang terakhir yang ingin kita total, baru kita enter. Oke, totalnya 690 kg. Kemudian ada penggunaan yang selanjutnya adalah sum if. Contoh soalnya kayak gini, total berat buah mangga aja. Nah, ini kan enak kalau cuman dua data mangga ya. Nah, ibaratkan di sini ada 100 data. Nah, itu kan kalau kita jumlah satu-satu itu bakalan lama. Kita gunain rumus sum if. Ini untuk menjumlah tapi hanya satu kriteria aja. Nah, ini adalah rumusnya sum if, kemudian rank, titik koma kriteria, baru sum ranknya. Nah, rank ini rank dari data yang ingin kita ambil, namanya gitu kan. Yang kita cari mangga berarti data dari nama barang, ini kita blok, kemudian kita kasih titik koma, kriterianya apa? Kriteria yang mau kita cari adalah mangga. Petik 2 kali, kita tulis mangga. Penulisan harus sama ya dengan nama yang ada di datanya, biar Excel juga membacanya dengan benar gitu. Kemudian bertitik koma, sum ranknya adalah rank yang ada datanya, baru kita enter. Nah, total berat buah mangga itu ada 110, dari yang di Semarang 45 dan juga yang di Bogor 65, totalnya 110. Nah, sekarang lanjut lagi, total berat buah mangga yang dari Bogor aja gitu kan. Nah, ini kan ada yang dari Bogor, ada yang dari Semarang. Kalau pertanyaannya lebih spesifik lagi, dari 2 kriteria atau lebih, itu menggunakan sum if. Masukin rumus sum IFS, yang ada S-nya ya. Nah, ini sum rank-nya dulu. Kalau tadi sum rank-nya kan belakangan, kalau sekarang sum rank-nya di depan, karena di belakang-belakang nanti adalah kriteria-kriterianya. Sum rank datanya kita blok dulu, kemudian titik koma, kriteria rank pertama. Nah, rank pertamanya adalah buah mangga, nama barangnya kita blok dulu. Kemudian titik koma, kita masukin kriteria pertama, yakni mangga. Oke, kemudian titik koma, kriteria rank yang kedua, asal barang ya, Bogor ya. Berarti kita blok dulu asal barangnya, kemudian kita titik koma lagi, kita kasih tanda petik nama Bogor. Oke, baru kita enter. Nah, gak akan ketukar, mangga yang dari Bogor itu cuma ada 65. Nah, yang dari Semarang gak bakalan kehitung gitu. Oke, lanjut ya. Untuk part yang kedua, yakni kita akan mencari average. Average ini adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata biasanya kita kasih contoh, ini adalah nilai dari siswa di kelas ya, di kelas ABCD. Itu kan ada Roy, nilai olahraganya sekian, kita harus cari nilai rata-ratanya. Langsung saja kita masukin average. Ini aku yakin udah banyak yang tahu ya kalau yang average ini. Jadi kita blok aja dari nilai olahraga, nilai IPA, nilai bahasa Inggris dia, baru kita enter. Nilai rata-rata Roy adalah 73,33. Untuk nilai yang selanjutnya langsung kita tarik ke bawah kayak gini. Udah ketemu semuanya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita hanya mau cari nilai rata-rata siswa kelas A, kita gunain rumus average if. Maksudnya di sini kan ada Roy kelas A, Risa kelas D gitu kan, Mena kelas A. Nah, kita mau cari yang
anak-anak kelas A aja gitu kan. Kita masukin average if. Nah, ranknya apa? Ranknya adalah kelas. Kita blok dulu kelas, kemudian titik koma. Oh ya, titik koma ataupun koma ini sesuaiin sama Excel yang kalian gunain ya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Kemudian kriterianya adalah yang kelas A. Berarti kita tanda petik lagi A, kemudian titik koma, average ranknya. Ranknya adalah nilai rata-rata ini. Nah, oke, baru kita enter. Jadi nilai dari Roy, Mena, Diva jika di rata-rata dia nilainya adalah 76,44 gitu. Nah, selanjutnya adalah nilai rata-rata siswa Risa kelas D. Kita tahu di sini ada Risa kelas C, ada Risa kelas D gitu kan. Kalau kita gunain rumus average if tadi dengan ngeblok datanya di Risa ini, di nama ini, nanti akan rancu karena ada dua data. Sedangkan datanya itu lebih spesifik, kita cari Risa kelas D aja yang ini. Nah gitu kan. Nah kita gunain rumus average if yang ada S-nya. Average if. Nah kemudian average ranknya dulu. Berarti kan ini ya average rank, datanya, nilai datanya. Kemudian titik koma, kriteria yang rank pertamanya adalah nama. Kita kasih nama yang Risa kan gitu kan. Dan titik koma, kita masukin nama Risa. Oke, kemudian titik koma, kriteria yang kedua adalah kelasnya. Kita pengen cari yang kelas D doang. Nah kita blok dulu room kelasnya, kemudian titik koma, tanda petik kelas D aja ya, D gitu kan. Nah baru kita enter gitu. Nah ini buat kita cari data-data. Ini kan kecil ya, ada 9 data. Kalau ada ratusan gitu kan enak, kita tinggal pakai rumus-rumus seperti ini, nggak perlu manual lagi. Oke, lanjut ke part yang ketiga ya. Part yang ketiga ini kita kasih ada max, min, large, dan juga small. Itu digunain untuk apa? Untuk menilai beberapa nilai tertinggi, terendah, dan juga tertinggi ke berapa, terendah ke berapa. Nah itu kan. Nah, ketika ada data yang menunjukkan nilai seperti ini, kemudian ada pertanyaan berapa nilai ujian tertingginya, kita gunain yakni max. Max, kita masukin rumus max. Nah, langsung kita blok data yang kita cari, baru kita enter. Jadi data tertinggi di sini itu adalah dengan nilai 92. 92 ini adalah nilai dari Ida gitu kan. Ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai min, kebalikan dari max tadi. Kalau min ini nilai yang terendah gitu kan. Kita masukin nilai min sama dengan min, kita blok datanya, baru kita enter. Nah, udah langsung ketemu 66. Nah, biasanya yang selanjutnya keluar di penilaian itu adalah apa itu di ujian karyawan ataupun apapun itu adalah diminta urutan keberapa yang paling tinggi gitu. Kita kasih rumusnya ini large. Jadi sama dengan large. Nah ini kita blok aja array datanya, kemudian titik koma keberapa yang ini kita cari, urutan ke besar keberapa, ketiga. Oke, kita langsung enter. Jadi 86 ini adalah nilai ketiga terbesar dari data yang ada di sini. Kemudian kebalikannya adalah rumus small. Kita langsung masukin small. Ini small ini terendah ya, terendah keberapa gitu kan. Kita blok lagi datanya, kemudian kita kasih titik koma. Balik ke pertanyaannya, nilai ujian terendah kedua, berarti kedua. Kita kasih angka 2, baru kita enter. Nah itu untuk yang small. Lanjut ke part 4. Nah part 4 ini kayak aku besarin juga. Oke, nice. Nah di sini kita cari adalah data untuk mencari jumlah data yang ada gitu kan. Nah, di sini ada beberapa data yang terisi, ada data yang kosong gitu kan. Nah kita pengen cari ada berapa sih data yang terisi aja gitu kan, karena yang terisi ini yang mengikuti ujian olahraga gitu. Kita ke pertanyaan berapa jumlah siswa yang mengikuti ujian olahraga. Nah ujian olahraga ini mereka bisa mendapatkan nilai berarti yang mengikuti olahraga ujian gitu kan. Kita masukin rumus count, baru kita blok datanya, langsung kita enter. Udah langsung keluar angka 7 di sini ya kan. Kemudian berapa jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian olahraga? Asumsinya yang nggak ada nilainya ini mereka nggak ikutin ujian olahraga. Kita kasih rumus yakni count blank. Kita hitung yang kosong gitu kan. Nah kita langsung blok datanya, baru kita enter. Ada 2 yang kosong gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah berapa jumlah siswa yang mengikuti ujian jika nilai ini nggak ditampilkan. Nah gitu kan. Nah rumus count tadi hanya bisa menghitung data dengan adanya angka, sel yang berisi angka. Kalau yang isinya huruf kayak gini itu dia nggak bisa.
Nah, kalau kita mau cari yang ada hurufnya ini, ada berapa data yang terisi, itu kan kita carinya pakai count E. Sama dengan count E, kita langsung blok datanya, namanya ini boleh nama, boleh yang kelas gitu kan. Basic datanya yang mana, sesuaiin sama tugasnya. Kemudian kita enter. Ada 7 gitu kan, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Nah, kalau count if itu gunanya adalah untuk mencari nilai dengan spesifik tertentu dari data ini. Gitu kan, dari banyaknya data ini kita cari satu spesifik yang ada gitu kan. Ada count if. Nah, sesuai dengan pertanyaannya nih, berapa jumlah siswa kelas C? Jumlah siswa kelas C kita cari dengan rumus count if. Kemudian ranknya kita blok, ya, jumlah apa itu kelas-kelasnya, kemudian titik koma, kriterianya apa gitu. Jangan lupa pakai petik 2 kali, kita kasih C, petik tutup, kemudian baru kita enter. Ada satu nih data kelas C, ini Risa doang gitu kan. Oke, gitu ya. Lanjut ke part ke-5. Oke, di part ini kita biasanya di waktu tes kerja ataupun ada ujian Excel itu kita dikasih kalimat dengan kata yang acak gitu kan. Ada kapital di tengah, kapital di depan, di belakang, ada yang kapital satu kata, ada yang kecil di mana aja gitu kan. Nah, contohnya ini pengaruh limbah produksi pabrik kertas, ini kan penulisannya nggak enak gitu kan. Nah kita pertanyaannya biasanya ubah menjadi huruf kapital di setiap awal kata aja. Itu gunain rumus ya, ini proper, sama dengan proper. Langsung kita klik di data yang kita rubah, kita enter, langsung nih setiap huruf di satu kata itu pasti dikasih kapital gitu kan, pengaruh limbah produksi pabrik kertas. Kemudian kalau dirubah jadi huruf kapital semuanya pakai rumusnya upper, kemudian kita klik sel yang ingin kita rubah, kita enter, jadi kapital semuanya. Kemudian kalau kita kasih ke huruf kecil semuanya, kebalikannya adalah lower. Nah, ini klik lagi datanya, kita enter, jadi huruf kecil semuanya gitu. Oke, lanjut ke part yang ke-6. Nah, part yang ke-6 ini digunain untuk kita menggabungkan beberapa kata dalam beberapa sel, atau menggabungkan beberapa sel gitu kan ya. Nah, itu menggunakan rumus concatenate, ini rumusnya. Nah, rumus concatenate ini cara gunanya gimana? Itu adalah kita masukin rumusnya concatenate, kemudian kita gabungin nih dari sel 1, kemudian titik koma sel 2, titik koma sel 3. Nah gini. Nah ini kan digabungkan gini ya. Nah kalau kayak gini aja nanti hasilnya tanpa ada spasi teman-teman. Jadi bakalan katanya itu menggabung. Contohnya kayak gini, PT Sinergi Terpadu. Ini kan nggak ada spasinya nih. Yang baik kan PT spasi sinergi spasi terpadu gitu kan. Gimana caranya? Balik lagi kita ulangin ke rumus concatenate. Nah setelah kita pilih ke kata yang pertama, kita kasih titik koma, kemudian tanda petik, kita kasih spasi sekali, tanda petik lagi, titik koma, baru ke kata yang selanjutnya gitu. Selanjutnya kita ulangin lagi, titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik lagi, titik koma, kata yang selanjutnya, kemudian titik koma, terus tanda petik, spasi lagi, tanda petik, titik koma, kata selanjutnya, sampai kata yang mungkin kalian ingin rangkai gitu, baru kita enter. Nah ini jadi rapi gitu kan, baru kita tarik ke bawah, langsung udah semuanya rapi gitu. Lanjut ke part yang selanjutnya yang teman-teman biasanya cari ya, penggunaan rumus if gitu. Kadang masih bingung gimana cara gunainnya. If ini gampang banget sebenarnya teman-teman ya kan. If ini digunain untuk memberikan keterangan dari nilai yang ada. Contohnya ini, dari data di sini ada nilai olahraga masing-masing siswa ini, itu ada kategorinya. Nah kategorinya ini rumusnya if ya. Nah kategorinya ini. Nah ketika nilai dari anak-anak ini lebih besar sama dengan 80, artinya 80, 81 sampai 100 gitu kan, kalau nilai sampai 100 itu dikatakan lulus. Nah kalau di bawahnya, bawah 80 itu artinya 79, 78 itu tidak lulus. Nah langsung kita praktekin adalah rumus dari if gitu kan, if. Nah logical testnya adalah jika sel di 3 ini 86 ini lebih besar sama dengan 80 titik koma value if true. Nah value if true adalah jika nilainya di sini adalah benar lebih besar dari 80, itu dikasih keterangan apa gitu, kita kasih keterangan lulus.
Oke, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian kalau udah, kita titik koma lagi. Nah, kemudian adalah value if false. Jika tidak lebih dari 80, itu kita kasih keterangan apa? Ya, ini tidak lulus. Ini kita enter. Udah paham ya? Nah, bacanya gini. Jika D3 ini lebih besar dari 80, dikasih keterangan lulus. Jika tidak lebih besar dari 80, dikasih keterangan tidak lulus gitu. Enter. Udah ketemu, langsung kita tarik ke bawah. Set. Udah. Nah, ini lulus, 78 tidak lulus, 92 lulus, 73 tidak lulus gitu. Nah, gitu ya. Oke, gitu aja 19 rumus yang basic yang harus kita miliki sebagai admin ataupun kalian yang ingin belajar di Excel gitu. Kedepan kita akan bahas banyak lagi rumus-rumus dan trik di Excel. Kalau kalian suka dalam video ini, jangan lupa klik suka dan juga komen kalau kasih kritik saran ke aku ya. Dan nanti file dari belajar ini akan aku kasih di kolom deskripsi juga buat teman-teman bisa belajar. Oke, thank you. Sampai jumpa dengan aku di next video. Bye.